Indonesia Bertauhid TV. Wa fil hadisi al-muttafaqi alaih, hadis yang muttafaqi la tunkahul ayyamu hatta tusta'maru. Ya, tidaklah dinikahi janda setelah diajak musyawarah. Jadi wala tunkahul bikru hatta tusta'zana. Tidak dinikahi bikr, perawan, gadis sampai dimintai izin. Ya, maksudnya apa? Kenapa beda? Iya, karena yang namanya janda. Jadi yang namanya janda itu sudah pengalaman dengan hidup. Ya, sudah pernah menikah, sudah pernah ini, dan biasanya janda kalau dia sudah pernah menikah, sudah pernah punya anak, kemudian menikah lagi, ya maka kacamatanya memilihnya beda dengan gadis. Ya, dia sudah nggak pilih lagi yang apa, yang keren, yang maco, yang pintar pandai. Dia sudah pengalaman hidup. Yang paling penting tanggung jawabnya, punya pekerjaan yang bisa agar dia bertanggung jawab. Jadi sangat beda nanti visi dan pandangannya antara janda dengan gadis, dan ini sudah dijelaskan dalam syariat. Ya, jadi itu benar-benar janda itu diajak musyawarah, dikasih masukan. Nah, sedangkan kalau gadis itu hatta terus zana itu harus diberikan apa izinnya gimana. Jadi benar-benar diminta pertimbangan. Kalau enggak dia jangan kasih begitu. Kalau janda ya kita apa ya, ajak musyawarah, ajak apa dan sebagainya. Karena dia pertimbangannya banyak janda. Dia lebih apa? Lebih ini ya, lebih apa? Lebih memilih selektif seperti itu. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa iznuha? Bagaimana gadis ini memberikan izin? Qala antaskuta. Dia diem. Nah, jadi kalau perempuan gadis ditanya, "Mau nggak nikah sama dia?" Dia nggak jawab-jawab, berarti dia setuju gitu ya. Dia setuju karena kadang-kadang perempuan itu malu. Ya, dan ini gambaran perempuan di zaman Rasulullah SAW, perempuan yang mereka benar-benar pemalu ya, pingitan. Mungkin kalau gadis sekarang enggak kali ya. Kalau dia malu ya bilang mau, bahkan gadis sekarang yang nikah duluan gitu ya. Allah alam. Jadi ini salah satu sifat perempuan yang baik. Kenapa dia diam? Karena malu. Ini penjelasan hadisnya. Jadi malu bilang mau begitu ya. Nah, dia diam. Tapi kalau dia nggak mau, gadis ini bilang nggak mau sama itu, tegas gitu ya. Ini seperti ini. Dan ini gambaran bagi para gadis ya. Lihat kenapa dibedakan antara janda sama gadis, pertimbangannya demikian. Janda udah pengalaman. Jadi nggak masalah bagi para gadis kalau pilih laki-laki, ya pilih laki-laki, minta pendapat para janda, para apa, gimana sih nanti kehidupan yang benar. Karena para gadis sekarang ya, ada film Korea, film cinta-cintaan, ya, dia memikirkan kehidupan setelah pernikahan tuh seperti film Korea, romantis, ya pokoknya bahagia terus. Padahal rumah tangga itu permasalahan yang butuh kesabaran, butuh mengalah, ya bukan hanya romantis-romantis toh seperti yang digambarkan oleh para akhwat dan gadis di zaman now sekarang. Ya ini perlu apa ya, tanya-tanya lah para janda tuh apa sih yang penting ya. Setelah nikah tuh ganteng penting apa enggak gitu ya. Coba tanya aja deh gitu ya. Kita lanjut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'linun nikah. Umumkanlah nikah. Nah, ini salah satu dari syarat pernikahan adalah kita mengumumkan nikah. Mengumumkan nikah. Kemudian wa min i'laniha, cara untuk mengumumkan syahadatu adlain. Ya, jadi cara mengumumkan nikah adalah dengan mempersaksikan dua orang yang adil. Artinya dua saksi yang dia bukan ahli fasik. Bukan ahli fasik ya, bukan ahli maksiat, suka mabok, suka zina, bukan. Jadi kita dua orang saksi dan insya Allah saksi ini akan menyebarkan, akan memberitahu kemana-mana, oh dia sudah nikah. Wa isharuha, dan sebarkan. Ishar, disebarkan ya. Sekarang kan disebarkan ya lewat undangan, lewat undangan WhatsApp, apalagi zaman sekarang ya fotonya langsung nyebar ya. Videonya live akad nikah ini termasuk. Wa idharuha, kemudian ditampakkan. Maksudnya apa? Nikah itu harus terang-terangan, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Nikah harus diumumkan supaya tidak apa namanya orang tahu dia sudah menikah dan orang tidak suzon. Nanti mereka itu berzina. Enggak, sudah nikah kok. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ini terjadi di Indonesia. Jadi kalau ada nikah, ada ikhwan ngajak nikah sembunyi-sembunyi. Nah, ini enggak bagus, enggak sesuai dengan syarat nikah. Ya harus ada persaksian, minimal persaksian.
wa darbu 'alaihi bid-duf, dan memukul duf. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi salah satu cara mengumumkan nikah dengan memukul duf. Nah, ini perlu dijelaskan, duf itu alat, pemukul ya, di mana satunya, bentuknya lingkaran kurang lebih, kemudian ditutup dengan kulit, kemudian sebelahnya bolong. Jadi bukan dua-duanya anu ya, bukan dua-duanya penuh. Kemudian, seperti alat qasidah gitu ya, tapi nggak pakai gemericik-gemericik ya, nggak pakai gericik-gericik, duf. Kemudian yang paling penting yang memukul adalah anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan. Jadi bukan tim qasidah yang sekarang gitu ya. Ada gemericiknya, ada pianonya, yang mukul juga, apa namanya, gadis-gadis yang sudah balik, ibu-ibu ya, bukan. Jadi yang benar di zaman Rasulullah SAW tuh yang mukul duf anak-anak perempuan. Ya sekedar dipukul-pukul saja gitu ya, anak-anak perempuan dipukul tidak beraturan ya. Jadi mereka memang, menunjukkan ini ada pernikahan seperti, dan ini sepertinya sudah jarang di zaman ini ya. Ini salah satu cara saja, seperti itu.